Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, bertemu kembali dengan ibu pada hari ini pada pembelajaran kimia. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk belajar, dan kita tetap memohon pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa mempelajari pelajaran kita dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kepolaran molekul. Yang pertama akan kita pelajari adalah ikatan kovalen polar dan non polar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu ikatan kovalen, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan, dan ini umumnya terjadi pada unsur-unsur non logam dan non logam. Nah, ikatan kovalen itu dibagi dalam dua, yaitu ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Polar yaitu pasangan elektron ikatannya lebih tertarik ke atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar. Ya, sehingga ketika dia tertarik ke salah satu atom yang mempunyai keelektronegatifannya, akan terbentuk atau terjadi polarisasi atau pengkutupan yang akibatnya adalah bentuknya tidak simetris. Nah, senyawa atau molekul yang seperti itu kita sebut dengan molekul atau ikatannya adalah ikatan polar. Kita ambil contohnya misalnya HCl. Ya, HCl, H nomor atomnya 1, berarti konfigurasi elektronnya di kulit K ada 1. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Cl 17 ada elektronnya, konfigurasinya 2, 8, 7. Struktur Lewisnya kita gambarkan seperti ini. Ya. Kalau dia berikatan, maka nanti elektron pada hidrogen itu akan lebih tertarik atau lebih ditarik ke elektron Cl. Kenapa? Karena Cl itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang besar, lebih besar daripada hidrogen. Apa itu keelektronegatifan? Masih ingat ya anakku? Iya, kecenderungan atau kemampuan suatu atom menarik elektron. Nah, ketika dia berikatan, elektron itu ternyata lebih ditarik ke Cl. Ya, Cl, elektron valensinya 7. Sehingga awan elektron itu lebih terbentuk, lebih ditarik ke Cl, sehingga Cl ini terjadi pengkutupan dan ini menjadi kutub negatif. Maka H itu adalah kutub positif. Ya, jadi kalau kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini dan begini dia. Atau terkadang di buku dibuat seperti ini ya anakku. Cl, jadi dia buatnya seperti ini. Bentuknya ini menggambarkan bahwa inilah kutub negatif atau awan elektron terkumpul di Cl, sedangkan di hidrogen itu merupakan kutub positif. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat senyawa nonpolar atau molekul atau ikatan nonpolar. Ikatan nonpolar itu kedudukan pasangan elektron ikatannya simetris, sama. Tidak terjadi pengkutupan, ya, tidak terjadi polarisasi. Sehingga kalau kita perhatikan hidrogen misalnya, dan ini umumnya terjadi pada molekul unsur. Oke, misalnya gas hidrogen, masing-masing mempunyai 1 elektron dan masing-masing menyumbangkan 1 elektron, sehingga kekuatan atau keelektronegatifan H ini sama, sehingga bentuknya ini tidak simetris. Nah, akibatnya dia bersifat non polar. Ya, berikutnya kita akan coba melihat sifat ikatan itu bersifat polar atau non polar berdasarkan harga nilai keelektronegatifannya. Ya, kita lihat dulu daftar keelektronegatifan beberapa unsur. Kita perhatikan ya. Unsur H keelektronegatifannya 2,1, C atau karbon 2,5, N 3,0 dan seterusnya, F itu 4,0.
Berarti F itu lebih elektronegatif ya. Kita lihat soal dari buku paket halaman 170 ya. Dari buku paket halaman 170 kita perhatikan. Ada beberapa soal di situ, kita ambil contoh bagian A. Ya. A itu NH, katanya nyatakan apakah ikatan kovalen berikut itu polar atau non polar. Jika polar, tentukan kutub negatifnya. Ya. Kita perhatikan. N itu nilai keelektronegatifannya adalah 3,0. Karbon, hidrogen adalah 2,1. Berarti nitrogen itu lebih elektronegatif. Maka ini sudah pasti bersifat polar. Kalau polar, manakah kutub negatifnya? Karena N lebih elektronegatif, berarti elektron itu lebih cenderung ditarik ke arah nitrogen. Maka kutub negatifnya adalah nitrogen. Kutub negatifnya, sedangkan hidrogennya adalah membentuk kutub positif. Begitu juga dengan contoh bagian D. Kita ambil contoh di bagian D, nanti kalian lihat di buku ya. Kita akan bahas bagian A, D, dan F. Nanti bagian yang sisanya kalian yang kerjakan di rumah. Oke? N dan Cl sama-sama mempunyai keelektronegatifan 3,0 dan 3,0. Tidak ada perbedaan keelektronegatifan, berarti dia bersifat non polar. Begitu juga dengan bagian F. F dengan F akan membentuk ikatan non polar. Kenapa? Karena nilai keelektronegatifannya sama. Bagian berikut yang akan kita pelajari adalah molekul polar dan non polar. Iya. Molekul, apa itu molekul, Naku? Iya. Molekul itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Molekul itu dibagi dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu molekul yang atom-atom penyusunnya itu sejenis. Nah, misalnya dan molekul unsur ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu ada yang berdasarkan jumlah, ada yang diatomik, ada yang poliatomik. Diatomik itu berarti dua atom. Yang sejenis berarti hidrogen dan hidrogen, klorin dan klorin membentuk gas klorin, oksigen membentuk gas oksigen, fluorin, bromin, dan nitrogen. Nah, ini sudah pasti dia akan bersifat non polar. Kenapa? Karena nilai keelektronegatifannya sama. Berarti dia tidak akan terjadi polarisasi atau pengkutupan. Begitu juga dengan yang poliatomik, misalnya O3P4 juga tidak bersifat polar atau bersifat non polar. Selanjutnya kita lihat molekul senyawa. Molekul senyawa yaitu molekul yang atom-atom penyusunnya berbeda. Kita ambil contohnya yang diatomik dulu ya, yang diatomik yang atau hanya terdiri dari dua unsur tetapi berbeda. Diatomik misalnya HCl. Tadi dari daftar keelektronegatifan kita lihat bahwasanya Cl itu lebih elektronegatif daripada hidrogen. Maka ini bersifat polar. Begitu juga dengan kalau ini kita sebut namanya asam fluorida, asam bromida, asam klorida. Semua bersifat polar. Kenapa? Karena ada perbedaan keelektronegatifan. Atau kita ambil misalnya tadi contohnya adalah HCl. Elektron H itu lebih ditarik kepada Cl ya. Tadi sudah kita bahas. Ya, jadi bentuknya tidak simetris. Nah, untuk molekul senyawa yang poliatomik atau lebih dari dua unsur, kita akan lihat dulu lagi. Selain kita lihat perbedaan keelektronegatifan, yang menentukan berikutnya adalah dia bentuknya simetris atau tidak simetris. Simetris atau tidak simetris itu ditentukan oleh
PEI dan PEB, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Pada molekul senyawa poliatomik yang nonpolar itu hanya ada pasangan elektron ikatan. Sedangkan pada senyawa molekul polar itu selain ada PEI atau pasangan elektron ikatan, ada juga pasangan elektron bebas atau PEB. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat rumus untuk menentukan jumlah PEB. Jadi kalau pada senyawa yang tidak ada PEB berarti dia non polar atau PEB-nya 0. Ya, kita perhatikan rumusnya PEB sama dengan elektron valensi. Iya, elektron pada kulit terluar dikurangi banyaknya pasangan elektron ikatan dibagi 2. Karena pasangan elektron ya berarti 2. Kita ambil contohnya NH3. NH3 berarti atom N mengikat 3 atom H. Dari situ kita tahu ada 3 ikatan. Nah, kita perhatikan. N nomor atomnya 7, berarti konfigurasinya 2, 5. Berapa elektron valensinya? Iya, 5. Sedangkan hidrogen 1 ya. Ingat kembali, 1 atom H mengikat 3 atom N. 1 atom N mengikat 3 atom H. Kita perhatikan, kalau kita gambarkan dulu struktur Lewisnya ya. N, elektron valensinya 5. Ya. Yang satu berikatan dengan hidrogen, satunya juga berikatan dengan hidrogen, dan ada 3 hidrogen. Ya, berarti ini dia akan bersifat polar. Kenapa? Akan mengakibatkan bentuk yang tidak simetris. Kalau kita menggunakan rumus, maka PEB-nya adalah elektron valensinya 5 dikurangi PEI, pasangan elektron ada 3 ya. 1, 2, 3. Kurang 3 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sama ya aku ya. Ya, berarti ini dia bersifat polar karena dia nanti akan membentuk bentuk yang tidak simetris. Jadi perhatikan sekali lagi, kalau nanti dia ada PEI dan PEB, maka dia akan bersifat polar. Kita ambil contohnya misalnya CH4. Ya. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 2, 4. H nomor atom 1, konfigurasinya 1. Kita perhatikan. Kita pakai rumusnya ya. PEB sama dengan elektron valensi. Elektron valensinya 4 dikurang PEI. PEI-nya berarti 1 atom C mengikat 4 atom H. Berarti ada 4 ikatan, ya. Dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 0. Atau kita buktikan dengan gambar C ada 4 elektron valensinya, yang satu berikatan dengan H, begitu juga satunya lagi, begitu juga 1, sehingga terbentuk 4 ikatan antara karbon dan hidrogen. Maka tidak ada elektron valensinya, tidak ada pasangan elektron bebasnya, maaf ya, tidak ada pasangan elektron bebas sehingga bentuknya simetris. Nah, kalau dia simetris berarti dia itu adalah non polar. Oke, kita masuk ke 2 contoh selanjutnya lagi, mudah-mudahan semakin dimengerti ya. Contoh berikutnya kita ambil misalnya PCl3. PCl3, P itu nomor atomnya 15 ya. Berarti di kulit pertama ada 2, 8, 5, sedangkan Cl itu ada 2, 8, 7. Perhatikan ya. PEB
valensi. Jadi perhatikan kalau PCl5 berarti adalah atau P itu sebagai atom pusat ya. Jadi yang kita hitung untuk menghitung PeB adalah elektron valensi pada atom pusat, bukan pada atom terikat. Ya. Jadi atom pusatnya P, elektron valensi P itu ada 5. Sudah? Kemudian kita lihat PeI, pasangan elektron ikatan. Satu atom P berikatan dengan 3 atom Cl. Berarti iya, 3 pasangan elektron ikatannya. Dibagi 2, maka hasilnya 2/2 sama dengan 1. Kalau gitu dia akan bersifat, iya, ini akan bersifat polar. Nah, contoh selanjutnya kita lihat BCl3. B nomor atomnya 5, konfigurasinya 2, 3. Cl 17 berarti 2, 8, 7. Kita lihat berapa PeB-nya? Apa atom pusatnya? Iya, atom pusat B. Elektron valensinya 3. Dikurang berapa jumlah ikatannya? Kita lihat dari sini. B berikatan dengan 3 atom Cl. Berarti jumlah ikatannya adalah 3. Pasangan elektron ikatannya 3. Dibagi 2. Berarti sama dengan 0. Kalau gitu dia bersifat, iya, non polar. Nah, anak-anak ibu berharap kalian bisa memahami dan nanti ada tugas yang kita akan selesaikan. Ibu berharap kalian boleh mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, selamat belajar, tetap sehat.